Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Anissa Sahara dengan NIM 2401047, Desi Eliasari dengan NIM 2401048, Alin Arisusanti dengan NIM 2401050, Agustina dengan NIM 24053, dan Nur Rahman dengan NIM 2401054. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mikrobiologi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Anissa Sahara dan selanjutnya akan menyesuaikan dengan nomor induk mahasiswa masing-masing. Kepada Anissa Sahara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang membedakan sel manusia dan sel bakteri. Yang pertama dari jenis selnya. Sel manusia merupakan sel eukariotik yang kompleks dan mengandung nukleus serta organel. Sedangkan sel bakteri merupakan sel prokariotik yang sederhana dan tidak mengandung nukleus atau membran yang terkait. Kemudian dari organel. Sel eukariotik memiliki organel sedangkan sel prokariotik tidak memiliki organel yang terkait membran. Dari ukurannya, sel prokariotik umumnya lebih kecil daripada sel eukariotik. Yang keempat ada DNA. DNA sel bakteri terapung bebas di dalam sitoplasma. Sel bakteri memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidogikan, lipid, dan protein. Dinding sel bakteri menyebabkan sel tersebut bersifat kaku. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu seberapa penting adanya struktur kapsul bagi bakteri jika dibandingkan bakteri yang tidak memiliki. Kapsul merupakan struktur penting bagi bakteri karena memiliki banyak fungsi. Di antaranya, yang pertama yaitu kapsul berfungsi untuk menjaga bakteri agar tidak mengering. Yang kedua, kapsul berfungsi untuk melindungi bakteri agar tidak ditelan oleh mikroorganisme lain. Yang ketiga yaitu kapsul berfungsi untuk menyamarkan bakteri dari sistem imun dengan meniru jaringan inang. Yang keempat yaitu kapsul berfungsi untuk melindungi sel dari metabolit toksik di lingkungan seperti ion logam berat dan radikal bebas. Yang kelima yaitu kapsul berfungsi untuk membantu bakteri menempel pada permukaan. Yang keenam, kapsul bergelatin dapat berperan sebagai pengikat antara sel-sel pada bakteri untuk membentuk koloni. Yang ketujuh yaitu kapsul meningkatkan virulensi dan daya infeksi mikroorganisme. Yang kedelapan yaitu kapsul bakteri biasanya tersusun atas polisakarida, polipeptida, atau kompleks polisakarida protein yang larut dalam air. Materi yang ketiga yaitu sel pada manusia memiliki nukleus sedangkan sel bakteri memiliki nukleoid. Jelaskan perbedaannya. Perbedaan nukleus pada manusia dan nukleoid pada bakteri adalah organisme. Nukleoid terdapat pada sel eukariotik sedangkan nukleoid terdapat pada sel prokariotik seperti bakteri. Yang kedua itu membran. Nukleoid dikelilingi oleh membran inti berlapis 2, sedangkan nukleoid tidak memiliki membran. Yang ketiga itu yaitu ukuran. Nukleus berukuran besar dan terorganisir dengan baik, sedangkan nukleoid berukuran kecil dan kurang terorganisir. Yang keempat yaitu bentuk. Nukleus berbentuk bulat, sedangkan nukleoid berbentuk tidak beraturan. Yang kelima itu kromosom. Nukleus mengandung banyak kromosom, sedangkan nukleoid hanya memiliki satu kromosom. Yang keenam itu DNA. Nukleus menyimpan protein dan RNA, sedangkan nukleoid menyimpan materi genetik. Materi yang keempat, perbedaan antara fibrilli dan pili pada bakteri berdasarkan struktur dan fungsinya adalah
Yang pertama, struktur. Fimbriae adalah serat pendek seperti bulu, sedangkan pili adalah serat mikrotubular panjang seperti rambut. Dua, bakteri yang memiliki fimbriae ditemukan pada bakteri gram positif dan gram negatif, sedangkan pili hanya ditemukan pada bakteri gram negatif. Fungsi fimbriae memungkinkan bakteri untuk mengikat struktur reseptor tertentu dan mengkolonisasi permukaan tertentu. Pili digunakan untuk transfer gen melalui metode konjugasi dan melekatkan bakteri pada suatu permukaan. Pili memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama, pili pelekatan pendek memungkinkan bakteri untuk menjajah permukaan atau sel lingkungan dan menahan pembilasan. Pili konjungsi memungkinkan terjadinya konjungasi pada bakteri gram negatif. Pili tipe 4 memungkinkan bakteri untuk merangkak atau berjalan di atas permukaan tempat mereka menempel. Baik, materi kelima tentang rekayasa genetika telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor dalam produksi insulin. Berikan penjelasannya. Plasmid merupakan vektor yang digunakan dalam produksi insulin karena dapat membawa gen insulin manusia ke dalam bakteri untuk diproduksi. Plasmid adalah unit DNA kecil yang melingkar atau linier dan dapat bereplikasi secara independen dari kromosom. Plasmid diambil dari bakteri dan disisipi dengan gen insulin manusia. Bakteri digunakan untuk memperbanyak plasmid. Semakin banyak plasmid yang direplikasi, semakin banyak pula gen asing yang dikopi. Enzim. Enzim endonuklease restriksi digunakan untuk memotong DNA pada posisi dengan urutan basa nitrogen tertentu. Enzim ligase digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan dari vektor dan DNA donor. Tangki fermentasi. Bakteri rekombinan dimasukkan dalam tangki fermentasi besar untuk memproduksi insulin manusia. Plasmid merupakan bagian penting dalam bioteknologi, khususnya dalam rekayasa genetika. Teknologi plasmid digunakan untuk memasukkan, mengubah, atau menghapus fragmen DNA tertentu ke dalam organisasi hidup. Organisme. Baik, itu tadi penjelasan tentang tugas mikrobiologi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rohma.